Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, persamaan nilai mutlak satu variabel itu yang kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama adalah konsep nilai mutlak. Apa sih sebenarnya nilai mutlak itu? Jadi misal kita diberikan sebuah kasus seperti ini. Rumah Nina terletak di sebelah kanan rumah Anin. Nah, di sini kita perhatikan ada di sebelah kanan, perhatikan. Sebelah kanan rumah Anin. Sementara rumah Mia terletak di sebelah kiri rumah Anin. Jarak rumah Nina dan rumah Mia sama-sama berjarak 4 blok dari rumah Anin. Apabila digambar, maka akan bentuk gambar seperti ini. Misal ini adalah sebuah jalan, lalu tanda-tanda biru ini adalah merupakan blok rumah. Kita misalkan, nah, di tengah ini adalah rumah Anin. Nah, ini rumah Anin. Ini rumah Anin. Sementara, nah, di sebelah kanan, kita ambil di sini adalah kanan. Di rumah kanan, rumah Nina berjarak 4 blok. Nah, jadi 4 blok dari rumah Anin ada 1, 2, 3, 4. Di sini adalah rumah Nina. Nah, ini rumah Nina. Sementara ke kiri, nih di kiri, ingat, ini tambahan ke kiri, sebanyak 4 blok, 1, 2, 3, 4. Di sini terdapat rumah Mia. Ini rumah Mia. Perhatikan, di dalam garis bilangan kita mengenal apabila langkah ke kanan atau arah ke kanan, bilangan akan bernilai positif. Nah, ini kita kasih tanda positif. Sehingga karena tadi jaraknya 4 blok, kita tulis dengan 4. Nah, sini 4 blok. Sementara jika ke kiri, di dalam garis bilangan, arah ke kiri melambangkan nilai negatif. Kita tulis negatif 4. Walaupun dia ke kanan ataupun ke kiri, atau dia bernilai positif 4 atau negatif 4, jarak yang ditempuh dari rumah Anin, baik mau ke rumah Nina maupun ke rumah Mia, sama-sama berjarak 4 blok. Meskipun mereka berbeda arah. Dari 4 blok inilah yang disebut sebagai nilai mutlak. Jadi blok di sini tidak memperhatikan dia ke kiri atau ke kanan. 4 blok di sini menggambarkan jaraknya. Jadi jarak yang ditempuh dari rumah Anin mau ke rumah Nina ataupun ke rumah Mia. Jarak inilah yang disebut dengan nilai mutlak. Meskipun arah yang diambil berbeda, tetapi jarak yang ditempuh sama, yaitu 4. Sehingga baik ke arah kanan 4 langkah dengan nilai positif atau ke kiri, dengan kita kenal kalau ke kiri negatif, nilainya akan selalu sama, yaitu 4 blok. Jadi nilai mutlak tidak mengenal
Nilai mutlak tidak mengenal negatif. Artinya nilai mutlak dilambangkan dengan dua garis lurus ini. Jadi apabila ada sebuah bilangan, baik itu positif atau negatif, dan dia terletak di dalam tanda mutlak, yaitu tanda dua garis ini, dia akan bernilai bilangan positifnya, jadi 4. Apabila ini, nah di sini ada negatif 4, tetapi dia di dalam tanda mutlak, dia bernilai 4 juga, jadi nilainya positif. Nah, tanda inilah dibaca dengan nilai mutlak dari berapa. Misalnya bilangan di sini berapa. Kalau di sini 5, ya berarti nilai mutlak dari 5. Kalau di sini misalnya negatif 5, berarti dibacanya nilai mutlak dari negatif 5. Berapa nilai mutlak dari negatif 5? Nilai mutlak dari negatif 5 seperti di awal dijelaskan, tidak ada tanda negatif. Apabila di dalam tanda mutlak, tanda negatif ini nilainya akan hilang. Jadi dia akan bernilai 5. Itu konsep nilai mutlak. Sampai di sini mungkin ada yang akan ditanyakan. Jika tidak ada, kita sekian dulu, nanti dilanjutkan di video berikutnya. Materi ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu konsep nilai mutlak. Definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, bilangan real itu bilangan yang hampir mencakup semua bilangan, meskipun ada beberapa bilangan yang nggak ikut bilangan real. Cuma ketika kita bicara tentang bilangan real mencakup bilangan bulat, bilangan asli, bilangan pecahan, dan juga bilangan desimal. Nah, apabila untuk setiap bilangan real X, maka nilai mutlak dari X didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini bacanya nilai mutlak dari X ditentukan dengan nilai mutlak dari X ini akan bernilai X jika X lebih besar sama dengan 0, atau di sini bilangan positif. Jadi misalnya positif 5, maka nilai mutlaknya adalah 5. Lalu dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Misalnya X di sini nilainya negatif 5, maka nilai mutlaknya adalah negatif dari negatif 5. Contoh, nah seperti ini. Nilai mutlak dari 9. Ingat 9 ini lebih besar sama dengan 0. Dia lebih besar dari 0, maka dia ikut syarat yang pertama yang di atas ini. Karena nilai mutlak X adalah X jika X-nya lebih besar dari 0 dan 9 adalah lebih besar dari 0, maka nilai mutlaknya sama, jadi sama-sama 9. Yang kedua, apabila ada nilai mutlak dari negatif 9. Ingat, negatif 9 merupakan bilangan kurang dari 0. Sehingga nilai mutlaknya adalah negatif. Nah, di sini ada negatif. Nilai mutlak dari negatif 9 adalah negatif dari negatif 9. Karena ini negatif 9, ini negatif 9. Karena kurang dari 0, maka dia yang dicari adalah negatifnya atau lawannya. Negatif dari negatif sama dengan positif. Seperti yang sebelumnya, di video sebelumnya kita dijelaskan bahwa nilai mutlak dari 4 adalah 4 dan nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4. Sama halnya dengan yang ini, nilai mutlak dari 9 adalah 9 dan nilai mutlak dari negatif 9 adalah 9. Diperoleh dari negatif 9. Contoh yang kedua,
bila X di sini sudah ada ketentuan X kurang dari 0. Ingat, apabila ada X, nah di sini untuk X kurang dari 0 kita menggunakan negatif X atau lawannya dari X-nya ini. Kita diberikan soal nilai mutlak X ditambah 2 nilai mutlak X dikurangi 4 nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak dari X untuk X kurang dari 0 adalah negatif X. Kalau misalnya, Bu katanya di mutlak tidak ada tanda negatif. Di sini karena X-nya ini bernilai negatif, karena X-nya ini kurang dari 0. Jadi nanti kalau misalnya X-nya dimasukkan angka negatif 4, negatif dari negatif 4 adalah 4. Tuh, ditambah, ini 2 tetap, X di sini nilai mutlaknya adalah negatif X. Dikurangi 4, X di sini nilai mutlaknya negatif X. Negatif X ditambah 2 dikali negatif X. Ini ada tanda positif, ini ada negatif. Positif dikali negatif ketemunya negatif. Jadi di sini berubah negatif. 2 kali X sama dengan 2X. Lalu ini negatif, ketemu negatif, dia jadi positif. 4 dikali X, 4X. Negatif X dikurangi 2X ditambah 4X. Jadi, kalau ada X di sini di depannya atau koefisiennya tidak ditulis, itu berarti di depannya ada angka 1. Jadi, negatif 1 dikurangi 2 sama dengan 3. Negatif 3. Jadi, negatif 1 dikurangi 2, simpan dulu X-nya. Negatif 1 dikurangi 2, negatif 3, ditambah 4, negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Karena di sini belakangnya ada X, berarti 1X. 1X di sini kita cukup menuliskannya dengan X, karena untuk koefisien 1 kita tidak perlu menulisnya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, masih dengan syarat yang sama apabila X kurang dari 0. Nah, X di sini adalah bilangan di dalam tanda mutlaknya. Ini X di sini. Karena dia kurang dari 0 berarti dia negatif. Negatif dikurangi negatif, hasilnya pasti negatif. Sehingga kita balik lagi ke syaratnya. Apabila bilangannya kurang dari 0, maka dia ada negatifnya. Jadi kita sematkan negatif di sini. Diikuti bilangan di dalam tanda mutlak X dikurangi 2 ditambah, demikian juga untuk yang ini. Di sini ada tanda negatif, lalu X dikurangi 1, ini merupakan pindahan dari sini. Nah, dikurangi, karena ini kurang dari 0, maka di sini harus ada negatifnya. Jadi negatif, negatif, nanti ketemunya positif. Tanda ini merupakan turunan dari sini. Nah, sini. Ini tanda negatif di sini merupakan syarat. Ingat ini. Negatif 2 turunan dari sini. Nah, seret. Kita tinggal mengalihkan negatif kali X, negatif X. Negatif kali negatif 2 sama dengan positif 2. Positif dikali. Nah, positif dikali negatif dikali X sama dengan negatif X. Lalu positif dikali negatif sama dengan positif. Kalau bingung,
Positif kali negatif ketemunya negatif, negatif kali negatif ketemunya positif. Lalu negatif kali negatif positif, positif kali negatif ketemunya negatif. Untuk mengingat-ingat, jadi kalau ada positif dan negatif itu berubah jadi negatif. Kalau negatif sama negatif dia jadi positif. Lalu positif dan positif dia juga berubah jadi positif. Enggak berubah ya kalau ini. Nah, ini perlu kalian ingat ya. Pokoknya intinya kalau dia tandanya sama dia berarti positif, kalau berbeda dia jadi negatif. Ini kan sama semua, kenapa kok jadi positif? Karena dia ada 3. Negatif negatif jadi positif, positif dan negatif dia negatif. Jika sudah negatif X, kita cari, kita operasikan dulu yang ada X-nya. Negatif X dikurangi X, sama tandanya sama, maka dijumlahkan ketemunya negatif 2. 2 ditambah 1, 3, 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Contoh selanjutnya, misalnya diberikan soal seperti ini. Nyatakan nilai mutlak dari 2x dikurangi 6 ditambah x dikurangi 1 untuk, nah ini ada rentangnya, yaitu x-nya dari 1 kurang dari sama dengan x, x kurang dari 3 ke dalam bentuk tanpa menggunakan nilai mutlak. Jadi seperti tadi sebelumnya, contoh di awal. Penyelesaiannya, nah karena di sini sudah ada rentangnya, nilai 2x dikurangi 6 kita akan dapat kurang dari 0. Kenapa? Ingat, perhatikan rentang ini. Nilai tertinggi adalah kurang dari 3. Jadi bisa jadi 2,99999 dan seterusnya. Tapi tidak sampai 3. 2 dikali, kita sebut saja 2,99999. Hasilnya akan menghasilkan 5, sekian 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 sekian. Dikurangi 6, hasilnya adalah negatif sekian sekian sekian. Maka dia kurang dari 0. Sementara untuk X dikurangi 1, ingat, ini lihat, nilai terendahnya adalah 1. Jadi kalau misalnya X yang kita ganti dengan nilai terendah yaitu 1, 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi nilai terendahnya adalah 0. Makanya di sini ada sama dengan. Kalau kita ganti X-nya 2, 2 kurangi 1, 1. Berarti dia pasti lebih dari 0. Maka karena 2x dikurangi 6 ini nilainya kurang dari 0, nah, maka dia ada negatifnya. Ingat syarat sebelumnya ya. Negatif 2x min 6. Lalu karena x plus min 1 itu lebih besar sama dengan 0, maka nggak ada tanda negatifnya, jadi langsung ditulis ulang x dikurangi 1. Kalikan x dikali 2x, maaf, negatif dikali 2x sama dengan negatif 2x. Negatif kali negatif 6 sama dengan positif 6. Lalu ini tulis ulang karena dia positif. Negatif 2x ditambah x, sisanya tinggal x. Kalau dulu di SD mungkin punya hutang 2, baru bayar 1, hutangnya berarti masih 1. Terus 5 dikurangi 1 hasil, maaf, 6 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 5.
Selesai. Jika kalian sudah paham di definisi nilai mutlak, selanjutnya kita mempelajari tentang sifat-sifat nilai mutlak. Sifat yang pertama adalah nilai mutlak dari negatif X itu sama dengan X. Contohnya, misalnya negatif 7 itu sama dengan nilai mutlak dari 7. Berapa? Sama dengan 7. Selanjutnya, nilai mutlak dari X itu sama dengan akar X kuadrat. Jadi misalnya, 3 misalnya. Maka dia akan sama dengan akar dari 3 kuadrat sama dengan 3. Nilai mutlak dari X dikuadratkan itu hasilnya sama dengan nilai mutlak negatif X dikuadratkan, yaitu X kuadrat. Contohnya, nilai mutlak dari 2 adalah 2, dikuadratkan hasilnya 4. Lalu nilai mutlak dari negatif 2 sama dengan 2, apabila dikuadratkan hasilnya juga 4. X-nya berarti 2, dikuadratkan hasilnya juga sama dengan 4. Untuk sembarang X atau Y anggota R, ini dibaca anggota R ya, elemen atau anggota R, ini R di sini adalah bilangan real, berlaku sebagai berikut. Contoh, apabila X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Jadi contohnya, 5 dikurangi 3 itu sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurangi 5, yaitu 2, atau selisihnya 2. Yang berikutnya, nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan, abaikan background di belakang ya, nilai mutlak dari X dikali Y sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Contohnya, 5 dikali dot ini dikali 2 sama dengan nilai mutlak dari 5 dikali nilai mutlak dari 2. 5 kali 2, 10, nilai mutlaknya juga 10. Nilai mutlak 5, 5, nilai mutlak 2, 2. 5 kali 2, hasilnya sama, 10. Yang berikutnya, apabila ada nilai mutlak dari X per Y
nilainya sama dengan nilai mutlak X per nilai mutlak Y, dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 0, karena untuk menyebut suatu pecahan apabila dia 0 dia tidak terdefinisi. Misalnya negatif 4 per 2 sama dengan negatif 4 dibagi 2 negatif 2, negatif 2 sama dengan 2, dia nilainya akan sama dengan negatif 4 per 4. Nilai mutlak dari negatif 4 adalah 4, nilai mutlak dari 2 adalah 2, sama dengan 2. Itu tadi nilai mutlak, sifat-sifatnya, beserta contohnya. Jika kalian sudah paham,